Halo, jumpa lagi di channel Tanya Jawab soal matematika dan fisika. Ada tantangan buat kamu nih. Bagaimana cara menaksir jarak ke awan? Yang ingin tahu, tonton ya video ini sampai habis. Yang mau kirim soal, silakan ya lewat form ini. Sekarang, tolong dong tekan tombol like, menulis komen, dan subscribe bagi yang belum. Dengan demikian, kamu telah membantu menaikkan ranking video ini. Masih ingat pembahasan di video sebelumnya tentang gelombang? Nah, dalam menjawab tantangan menghitung jarak ke awan, kita gunakan cahaya dan suara alam. Loncatan listrik yang terjadi di awan bisa menimbulkan petir dan guntur. Di saat inilah kita bisa menghitung tinggi awan tersebut di mana petir dan guntur terjadi bersamaan. Soalnya seperti ini. Kamu yang di dalam rumah mendengar suara geledek setelah 4 detik cahaya kilat terlihat. Berapa jauhkah awan di mana halilintar itu terjadi? Anggap kecepatan suara 340 meter per detik dan kecepatan cahaya 300 juta meter per detik. Gimana? Bisa diselesaikan sendiri? Silakan di-pause sebentar videonya untuk menjawab. Jika siap, silakan lanjut. Dalam soal, gelombang suara membutuhkan ekstra 4 detik dari cahaya. Karena cahaya merambat hampir 900.000 kali lebih cepat daripada suara, cahaya sampai ke mata kamu jauh lebih singkat daripada 4 detik. Hampir instan. Jadi, anggap saja suara guntur merambat selama 4 detik. Jadi, jarak yang ditempuh guntur adalah kecepatan suara dikali 4 detik. Sama dengan 1360 meter. Sekarang, pakai cara yang lebih akurat. Masih ingat nggak sama video yang ini? Pembahasan jarak, waktu, dan kecepatan? Bagi yang tidak ingat atau tidak tahu, nanti diklik ya videonya. Kita pakai cara yang sama. Kita tulis persamaan jarak yang ditempuh cahaya sama dengan jarak yang ditempuh suara. Kecepatan cahaya dikali waktu yang dibutuhkan cahaya sama dengan kecepatan suara dikali waktu yang dibutuhkan suara. Lalu kita susun persamaannya, taruh variabel yang diketahui di sebelah kanan, sehingga di sebelah kiri kita bisa selesaikan waktu yang ditempuh cahaya. Akhirnya kita dapatkan jarak yang ditempuh suara sama dengan kecepatan dikali waktu. Ya, dapatnya 1360 meter juga. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik seperti juga gelombang radio dan sinar-sinar tak tampak lainnya. Cepat rambat mereka sama. Matahari terlihat dekat dengan kita ya. Jarak ke sana cuma 150 juta kilometer. Jika naik kendaraan secepat kilat, kita akan sampai dalam waktu 8/3 menit. Karena cahaya itu paling cepat dan tak berubah terhadap pengamat, jarak antariksa umumnya dinyatakan dalam waktu tempuh cahaya. Misalnya diameter galaksi tempat tinggal kita sekitar 100.000 tahun cahaya. Yuk kita simak video yang dibuat NASA untuk memahami jarak sebagai tahun cahaya. Mampir dulu ya ke matahari. Jarak 1 detik cahaya sekitar 300.000 kilometer. Nah, jarak matahari bumi sekitar 8/3 menit cahaya. Tak sampai 1 jam, cahaya yang dari matahari sudah sampai di orbit Jupiter. Wah, hanya dalam waktu beberapa jam, radius tata surya sudah dilalui oleh cahaya. Coba kamu bayangkan,
Satu tahun cahaya sama dengan 9,4 triliun kilometer. Wow, itu pun belum menembus galaksi Bima Sakti. Diameter galaksi kita kira-kira 105.700 tahun cahaya. Bumi ini sudah cukup luas ya bagi kita. Dalam video selanjutnya, akan kita saksikan perbandingan ukuran dan jarak antar planet dalam tata surya. Beginilah model tata surya yang selalu ditunjukkan kepada kita. Tentunya ini tidak benar. Model ini memang berguna untuk dilihat secara keseluruhan. Tapi ingat, skala ruang dan waktunya salah. Sekarang coba diperbaiki skala waktunya. Kalau 1 detik di sini sama dengan 100 hari, beginilah jadinya. Dalam perjalanan mengelilingi matahari, bumi berotasi lebih dari 365 kali. Dalam ilustrasi ini, jarak antar planet ke matahari masih belum berskala benar terhadap ukurannya loh. Seperti inilah ukuran planet-planet dalam skala yang sebenarnya. Di sini terlihat bahwa satelit atau bulan-bulan dari planet raksasa jauh lebih besar dari bulan kita. Ganymede, bulannya Jupiter, Titan, bulannya Saturnus, lebih besar daripada Merkurius. Nah, seperti inilah besarnya matahari terhadap planet-planetnya. Tantangan terbesar memvisualisasikan tata surya adalah jarak antar planet dan matahari. Terlihat bumi dan bulan dalam skala ukuran yang benar. Jika jaraknya disesuaikan, jadinya seperti ini. Akhirnya, jika semua planet ditaruh di depan matahari dan jaraknya disesuaikan dengan ukurannya, maka planet-planet hampir tak terlihat, cuma titik-titik dalam tata surya. Jadi sadar kan kita, tata surya, galaksi, dan semesta, isinya hampir semuanya ruang hampa. Bahkan, molekul dan atom pun seperti ini. Akhirnya, untuk memvisualisasikan tata surya, mendingan kita naik roket yang mampu berkecepatan cahaya. Silakan dilihat sampai habis ya videonya.
Neptunus adalah planet terluar tata surya kita. Setelah orbit Neptunus, terdapat Kuiper Belt, di mana Pluto dan planet-planet kerdil beserta batu-batu es mengorbit. Disinilah diduga sebagai salah satu tempat lahirnya para komet. Komet juga bisa berasal dari Oort cloud. Nah, disinilah tata surya berujung. Oke, sobat-sobat, demikianlah tinjauan tentang ukuran tata surya kita. Terima kasih ya telah nonton sampai habis. Jangan lupa tulis komen dan tolong bantu share ya.